Iya. خلاص نبدأ. Apa? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. نبدأ اليوم من باب الفتية. نعم. باب الفتية يخير بفتية خلق حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب، لكل مسكين. Lanjut. Wa qala fi, ya gitu. Coba likulli miskin ada enggak? Enggak ada. Bawahnya. Likullin miskinin mutun burrin au nisfu so'in tamrin au sa'irin. Lanjut. أو ذبح شاة. نعم. باب الفدية. قال المؤلف رحمه الله باب الفدية. Ya, tahu fidyah ya? Insyaallah. Ya, ini fidyah ini macam-macam. Ada yang fidyah karena tamattu' misalkan, atau yang karena qiran. Ada yang jubran. Fidyatul jubran artinya ya wajib ya, misalkan dia karena melakukan mahdzur ya, entah meninggalkan kewajiban juga ada fidyahnya. Fidyah di sini ya, terbagi menjadi 3 bagian. Ya, fidyah terbagi menjadi 3 bagian. Ada namanya fidyatut tamattu' wal qiran. Ya, ini tamattu' ya, yang hajinya tamattu' dan qiran membayar fidyah. Menyembelih kambing, tapi bukan sebagai hukuman. Ya, ini fidyah ibadah saja ya, menyembelih sebagai ibadah, bersyukur ya. Jadi jangan dikira itu hukuman. Yang hukuman fidyatul jubran ya. Fidyatul jubran ini yang karena melakukan mahdzur dari mahdzuratil ihram, hal-hal yang dilarang ketika ihram, atau karena dia meninggalkan kewajiban ya, dari kewajiban haji dan umrah ya. Dan ini ya, disebut jubran karena untuk ya jeburun naqs ya, untuk melengkapi kekurangannya semasa ibadah. Ada fidyah satu lagi ya, ini namanya fidyatul ihsar. Ya, ihsar itu ketika jamaah ya, atau ketika haji atau umrah mereka terkepung ya, tidak bisa melanjutkan. Fidyah itu suatu sanksi dan hukuman. Ada 3. Ya. Yang satu hukuman, yang 2 tidak. Nah, jadi kayak tamattu' dan qiran tadi bukan hukuman. Bukan. Nah, yang hukuman tadi yang fidyah jubran. Ya. Nah, yang dia karena meninggalkan wajib atau melakukan pelanggaran. Nah, baik. Ya, fidyah di sini yang pertama disebutkan yukhayyar. Jadi ada fidyah yang bentuknya takhyir. Ya, ada fidyah yang bentuknya takhyir. Ya, jadi disuruh memilih di antara kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Ya, di sini fidyah yang mukhayyar bagi siapa? Yang pertama untuk halq, untuk orang yang bercukur ketika ihram. Ya, atau menghilangkan rambut dengan cara apapun, mencabutnya dan lain sebagainya. Wa taqlim, apa taqlim? Taqlim adhaf ya, memotong kuku. Ya, wa taghtiyatir ras,
menutup menutup kepala, ya. Kemudian watib, minyak wangi, minyak wangi, dan di beberapa nuskhah ada lubsu makhit, ya. Lubsu makhit menggunakan pakaian, ya, yang berjahit membentuk tubuh, ya. Untuk berapa golongan berarti ya? 5 ya. Untuk 5 golongan ini fidyahnya apa? Fidyahnya memilih. Ya, fidyahnya memilih di antara siyam thalathati ayyam, puasa selama 3 hari, kemudian it'am sittati masakin, memberikan makan 6 orang, ya, miskin, ya, likulli miskin muddu bur, ya, setiap miskin dapat 1 mud dari bur, ya, atau setengah sa' dari tamar atau syair. Jadi bur itu lebih tinggi, ya, Kalau kelasnya. saya berapa kilo? Nisfu sa', 2 mud. Kilonya. Kilonya 1 sa' berapa kilo sekarang? kisaran Beras lah sekarang ya, beras. Ya, yang biasa dikeluarkan ketika Ramadan, ya, setengahnya. Oh, setengahnya. Setengahnya, Jadi nisfu sa'. Ramadan kan 1 sa'. iya, Ini setengahnya. 1 ya. Ya kalau Ramadan sekitar 3 kilo kalau dilebihkan, ya mungkin 1,5. sudah pakai kacamata. Ya. Au dzabhi syat, atau menyembelih apa? Kambing. Menyembelih kambing. Ya, jadi ini nah syat, ya, kambing atau domba. Nah. Baik. Ya, khalas. Wadah ya. Ini golongan pertama. Ya, jadi golongan pertama adalah, ya, yang mereka memilih, ya, antara tiga hal ini. Kemudian wabi jaza al musannif, nah. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيدعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. Oh yasumu an kulli muddin yauman. Ini fidyahnya juga takhir. Nah, bagian ini masih takhir, ya, masih boleh memilih. Ya, pelanggarannya apa di sini? Pelanggarannya shayd. Apa shayd? Memburu, ya, memburu, ya. Walau untuk orang yang memburu, fidyahnya juga ala takhir. Dia boleh memilih di antara apa memilihnya. Kalau shaydnya mithli, ya, kalau shaydnya mithli dengan shayd yang semisal, ya, dari hewan gembala, ya, dari hewan gembala nanti ada babnya khusus. Au taqwimihi, ya, atau seandainya dia bukan mithli berarti di taqwim, di apa namanya? Diberi nilai, ya, diberi nilai berapa dari darahim. Yashtari biha ta'aman fayut'imu kulla miskinin muddan. Ya, jadi pilihan pertama dia menyembelih hewan yang semisal. Pilihan yang kedua, ya, seandainya dia tidak punya semisal atau dia mau pilihan kedua berarti diberi nilai. Ya, harganya berapa hewan ini, kemudian dengan uang itu, ya, dengan uang itu diberikan makanan kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang yang miskin. Miskin di tanah haram. Di tanah haram. Nah, au yasumu, ya, tapi tadi diberikan harga itu seandainya dia mithli. Tidak mampu. Seandainya dia mithli artinya ada hewan yang semisal, kemudian diberikan harga yang diberikan harga adalah hewan yang semisalnya. Ya, kalau seandainya dia ada hewan yang semisal, nanti ada pembahasan khusus. Tapi kalau dia tidak semisal langsung dihargakan ke hewan yang diburunya. Ya. Ya, kemudian uang tadi dikeluarkan untuk memberikan makan orang miskin, dan setiap miskin dapat 1 mud, ya, bur, ya. Kemudian au yasum an kulli muddin yauman. Pilihan yang ketiga dihitung mudnya. Ya, dia tadi kan udah menghargai hewannya. Kalau dibeli makanan atau syair misalkan berapa mud, setiap mud dia puasa satu hari. Setiap mud dia puasa 1 hari. Nah, jelas ya. Jadi ini pilihan antara 3 fidyah. Ya, wabima la mithla lahu baina. Ya, berarti kalau dan lanjutannya ada lanjutannya. Wabima, nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumin fid din wad dunya wal akhirah. Wa bima la mithla lahu baina it'amin wa siyamin wa Nah, imma baina it'amin wa siyam, situ dulu. Wa bima la mithla lahu artinya apa? Dan untuk hewan yang tidak ada semisalnya. Tidak ada yang setara dengannya dari hewan gembalaan. Ya, berarti langsung pilihannya cuma dua, antara it'am atau siam. Ya, antara dia diberikan harga, kemudian dibeli ta'am seharga hewan tersebut, atau dia berpuasa ya sejumlah dengan kaum miskin yang diberikan makanan atau mudnya ya, sama satu orang satu mud ya. Nah, jadi paham bedanya ya. Kalau dia hewannya ada semisalnya berarti antara 3, tapi kalau dia tidak ada semisal berarti antara 2, takhirnya antara 2 ibadah. Nah, 2 fidyah. Kemudian yang bagian ini setelah ini bukan alat takhir lagi ya. Jadi yang alat takhir yang boleh memilih cuma mahzurat ini, ya, larangan-larangan ini. Setelahnya akan kita bahas ini alat tertib. Jadi dia harus tertib, harus ini dulu, kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini, itu secara runtut, secara urut. Nah, apa saja yang harus urut? Silakan. Wa amatu muta'atin wa qaranin fayujibul hadiyu fa in adima fasiyamun salasatin ayyam wal afdalu kunu akhiriha yaumu arafah wa sab'atin idza raja'a ilal ahli. Jadi yang ala tertib yang pertama dam apa? Mut'ah dan qiran. Untuk yang hajinya mutamatti' dan qiran. Disebutkan mutamatti' dan qiran. Tadi harus apa? Menyembelih. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau nggak bisa menyembelih ada pilihan lain. Ya, tapi harus tertib. Jangan dari awal langsung anak mau puasa. Enggak. Bisa nyembelih enggak? Kalau bisa nyembelih dulu. Nah, kalau enggak bisa nyembelih baru pindah ke puasa. Jadi alat tertib. Ya, untuk yang mutamatti' dan qarin harus hadi ya, menyembelih apa namanya? Sembelihan. Ya, dalilnya faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi. Ya. Faman lam yajid ya, yang tidak menemukan baru fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Jadi secara urut. Faman lam yajid buat orang yang enggak nemu aja. Ya, jadi menyembelih dulu ya, menyembelih sembelihan. Kemudian ya kalau tidak bisa baru pindah ke mana? Ke puasa selama 3 hari di haji, 7 hari ya ketika sudah kembali. 3 hari di haji ini ya afdalnya di sini menurut mazhab afdalnya terakhirnya di hari Arafah. Kenapa afdalnya di hari Arafah terakhirnya? Karena setelahnya kan Idul Adha, kemudian ayam tasyrik. Ya, ayam tasyrik nggak boleh puasa, ya kan? Tapi sebenarnya dirukhsahkan bagi yang berpuasa mutamati atau qarin, itu rukhsah sebenarnya ketika ayam tasyrik berpuasa boleh. Tapi afdalnya terakhirnya hari Arafah. Berarti dia puasa dari tanggal berapa? 7, 8 dan 9. 7, Tapi 8, posisinya kan tanggal 7 masih belum melakukan. Berarti itu dia. ada di pondok. iya tegak dari sini. Afdalnya kalau yang mau puasa di tanggal 7, beberapa ulama berpendapat ya. Kapan mulai puasa mutamati' dan qarin? Kapan mulai puasa mutamati' dan qarin? Dihitung puasa fil haji, ya kan? Fil haji itu berarti apa? Bulan haji. Dari Syawal. Fasiyamu 3 ayyamin fil haji. Nah, ketika dia mulai haji. Mulai haji berarti kapan? Ketika dia ihram untuk ihram haji. Ihram hajinya normalnya tanggal 8. Tapi kalau dia mau mulai dari tanggal 7, dia ihram haji tanggal 7 biar puasa 3 hari. 7, 8, 9. Jadi buat yang mau puasa terakhir hari Arafah, ihramnya dari tanggal 7. Tanggal 7 kan belum haram haji belum. Tapi dia boleh berihram. Hanya berihram saja belum niat haji. Itu sudah mulai berihram untuk haji, itu sudah mulai haji. Sudah mulai kan fil haji. Dia udah berihram, tapi kerjaan hajinya nanti ketika tanggal 9 Arafah. Ya, tapi dia ketika sudah masuk ihram itu apa? Niatul dukhul fil nusuk, masuk dalam ibadah haji. Sudah ketika dia ihram dia sudah melakukan satu langkah
ya artinya dia sudah berhaji. Dan melakukan manasik haji. Nah, sudah dihitung haji. Ya. Tapi nanti dilanjutkan amalan Arafahnya ya nanti tanggal 9. Ini buat yang mau puasa dan terakhirnya hari Arafah. Wa illa ya ketika misalkan Arafah saya mungkin nggak sanggup, kemudian nggak mungkin puasa dari tanggal 7 misalkan, ya silahkan bisa puasa di ayyamut tasyrik ya 11, 12 dan 13 itu dirukhsahkan untuk yang mutamatti' dan qarin saja. Ya, selain itu jangan berpuasa. Nah, jadi itu antara dua pilihan ya. Wallahu a'lam. Kemudian wal muhsaru idza lam yajid hadiyan soma asyaratan lam halla fasama 'asharatan thumma halla. Ini yang kedua. Ya, yang dapat dam tertib yang kedua adalah muhsar. Apa muhsar? Ya, keringan. seperti yang terkepung, tidak bisa melanjutkan ibadah haji seperti di zaman Nabi. Ya, ketika pertama kali ke Mekah, ya, bersama para sahabat, ada perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, itu tidak bisa melanjutkan perjalanan haji, tidak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya apa? Muhsar. Ada fidyahnya, ada fidyatul ihsar. Yang pertama hadi. Ya, yang pertama apa? Hadi, ya, menyembelih sembelihan, yang menyembelih kurban. Ini tertib yang pertama. Fa in lam yajid, kalau nggak dapat sama asyaratan. Ya. Baru kalau nggak dapat baru dia berpuasa selama 10 hari, tsumma halla. Baru di situ tahallul. Cuma ya. Tapi kalau untuk muhsar berarti menyembelihnya di tempatnya, karena nggak bisa di haram. Ya kan dia nggak bisa ke haram. Ya, jadi menyembelih di tempatnya. Di tempat berhenti. Nah. Kemudian wa yajibu biwat'in fi farajin fil haji badanatun nah, wa fi umratin syatun wa in tawa'athu zawjatuhu lizamaha. nah, lazimaha ya. Wa yajibu biwata' ya. Kemudian ada yang belum disebutkan tadi, fidyahnya yang wata' apa? Ya, membusuk tubuh, ya, jima' fi farjin fil haji badanah. Kalau dia ya fil haji wata'nya berarti wajib apa? Badanah. Apa badanah kemarin? Menyembelih Unta. Nah, badanah unta. Ini untuk yang wata'nya kapan? Qabla tahallul al-awwal. Ya, ini wajib badanah. Wa fil umrati syatun. Ya, tapi kalau dalam umrah ini qabla tawaf was sa'i dia wajib kambing ya. Dan memang ulama juga ada dua pendapat ya, apakah harus kambing atau sama dengan fidyatul adha. Ya, boleh memilih antar kambing, puasa atau memberi makan. Ya. Dan yang dalam madhab yang mu'tamad, yang masyhur adalah sama dengan fidyatul adha, ya, memilih antara tiga. Wa in tawa'athu zawjatuhu lazimaha. Ini pertanyaan, ya kan? Gimana ini kalau istrinya? Apakah istrinya bayar fidyah juga atau tidak? Tidak. In tawa'athu zawjatuhu, kalau zaujahnya ini sukarela, tidak terpaksa, ya bayar juga. Dua-duanya wajib. Ya, tapi kalau terpaksa, ufiya li ummatil khata' wan nisyan wa mustukrihu alaih. Kalau terpaksa tidak. Maksudnya terpaksa. Dipaksa sama suaminya. Dipaksa wata. Mungkin. Mungkin bisa juga. Antum yang suka Bisa paksa juga. paksa itu kalau cara kasarnya diperkosa. Ya, nggak mau di. Bukan dipaksa. sama istri kok paksa-paksa gimana? Perkosa itu di luar ya kriminal lah gitu. Jadi kalau dipaksa laisa alaiha syai'. Tapi kalau tawa'at, kalau sukarela ya kena juga. Kalau sukarela dua-duanya. Kalau nggak sukarela dua-duanya. Nah, Kalau dipaksa. Subhanallah. baik. Faslun. Nah. Faslun fi ahkamil fidyati wa man qarrara mahduran min jinsin walam yafti fadha marratan bi khilafi
sidin. Bikhilafi saydin. Ya, faslun, ini faslun apa? Ini faslun yang membahas beberapa perkara ya. Bab. Ada 4 perkara di sini. Yang pertama membahas tentang bagaimana orang yang mengulang-ulang pelanggaran dalam ihram. Ya, man karrara tikrar mahdhuran ya dalam mahdhuratil ihram. Mentikrar di sini terbagi menjadi 2 ya. Ada tikrar ghairu sayd, ada tikrar sayd. Ya, ada pelanggaran-pelanggaran selain memburu, ada pelanggaran memburu. Kalau selain memburu, man karrara mahdhuran min jinsin, seandainya dari satu jenis. Misalkan habis halq belum fidyah, halq lagi, belum fidyah, halq lagi, mau berapa kali juga, dihitungnya berapa? Fada marratan. Nah, dia kalau ngulang dalam satu jenis, udah halq, dicabut lagi, tapi dia belum fidyah. Berarti dia fidyahnya satu kali. Ini kalau satu jenis. Ya, misalkan apa lagi? Menutup kepala. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, tapi dia belum bayar fidyah. Nah, berarti fada marratan, satu kali. Bi khilafi saydin. Beda kalau buruan. Ya, kita memburu apa misalkan? Hewan buruan contohnya Burung apa? misalnya burung apa namanya burung jamam burung. Hamamah misalkan, atau kijang atau rusa gitu ya. Ada rusa, satu kena dia sayd satu kali. Ada rusa lagi, buru lagi, kena berapa kali berarti? 2 kali. 2, 3 sayd, dihitung sesuai dengan hewan yang diburu. Ya, jadi kalau sayd ya nggak berlaku. Ya, kalau dia asyru hamamat berarti asyru syad. Ya, itu 10 kali fidyahnya. Nah, waman fa'ala mahdhuran fi ajnasin min ajnasin fada likulli marratin rafdan ihramahu aw la. Nah, waman fa'ala mahdhuran min ajnas. Sekarang barang siapa yang melakukan mahdhur dari ajnas, dari jenis-jenis yang berbeda, maka satu jenis itu satu fidyah. Misalkan dia apa? Mencukur kepala. Habis itu apa lagi? Pakai wangi-wangian. Habis itu apa lagi? Potong kuku. Berarti berapa kali itu? 3 fidyah. Tamam? Lain ajnas, beda jenis. Ya. Kalau dia beda jenis, satu jenisnya dihitung satu. Nah, nggak cukup satu fidyah. Ini masalah penting setelahnya ya. Rafadha ihramahu awla. Entah dia menolak ihramnya atau tidak. Maksudnya dia udah apa tadi? Melakukan apa namanya? Pelanggaran. Rafadha ihramahu, ada orang khalas. Sa'atrukul hajj, ma uridul hajj, saya nggak mau lanjut. Saya nggak mau lanjutkan umrohnya, capek. Saya nggak mau lanjutkan hajinya, nggak sanggup misalkan. Rafadha awla, ini tidak boleh. Setiap pelanggaran ya tetap dihitung. Orang yang tidak melanjutkan haji dihitung masih muhrim, masih ihram. Ya, selama dia tidak menuntaskannya. Jadi selama dia masih dalam keadaan ihram, mau 1 tahun, mau 2 tahun, ini masih dihitung mahdhurnya. Nggak bisa memburu, nggak bisa menikah, nikahnya harus diulangi lagi nanti ketika sudah halal. Kemudian hal-hal yang mahdhur tetap mahdhur, nggak boleh mencukur dan lain sebagainya. Dari 1 tahun ke tahun depan. Subhanallah. Hati-hati. Makanya masyayikh itu kalau diminta fatwa, ya Syekh, saya berhaji tahun sekian, saya berumrah tahun sekian. Ketika itu tawaf dalam keadaan haid, saya nggak ngasih tahu keluarga misalkan. Berarti tawafnya sah atau tidak? Tawaf harus taharah, iya kan? Ya, dia nggak ngomong siapa-siapa. Baru setahun kemudian minta fatwa. Syekhnya pertanyaannya apa? Apakah kamu menikah setahun ini? Apakah kamu melakukan ini? Itu dihitung masih muhrim. Harus kembali lagi untuk halal. Ya. Maka hati-hati. Ini walaupun dia menolak haji, udah selesai haji enggak bisa. Harus dituntaskan, ya. Wa timul hajja wal umrata lillah. Harus itmam. Nah, jelas ya? Baik. Wa yasqutu Wa yasqutu binisyanin fidyatun
fidyatu lubsin lubsin wa tibin wa taghtiyati ra'sin duna duna watin watin wasidin wa taqlimi wa hilaqin. wahilaqin. Jadi di sini membagi dua ya. Yasqutu binisyan artinya fidyah itu tidak wajib ya. Apa namanya? Fidyah itu gugur binisyan karena lupa. Fidyatul lubsin wa tib wa taghtiyati ra'sin. Yaitu untuk mereka yang lubsin ya, lubsu makhiyut, kemudian pakai wangi-wangian tib, kemudian menutup kepala ya. Ini kalau lupa apa? Dimaafkan. Ya. Kalau lupa dimaafkan. Duna watu'in. Tapi kalau watu' tidak. Ya, soid juga kalau lupa tidak. Wa taqlimin juga memotong kuku. Juga hilaq apa? Mencukur rambut ini kalau tidak lupa tidak dimaafkan. Kenapa dibedakan dua seperti ini? Kalau kita perhatikan yang dibahas pengecualian tidak dimaafkan itu ma fihi itlaf. Ya, yang ada penghancuran ya. Ya misalkan kan soid ya, berarti menghilangkan nyawa. Kemudian al-asfar ini kan menghancurkan kuku ya, memotong kuku, rambut dan lain sebagainya. Karena ya hukumnya beda. Ma fihi itlaf wa ma laysa fihi itlaf. Yang ada itlaf di dalamnya itu mau dia lupa, mau dia gila. Hukum-hukum umum ya, kita nggak ngomong haji. Misalkan ada anak kecil atau ada orang gila. Dia kalau melakukan kesalahan dimaafkan. Tapi kalau dia merusak, itlaf, berarti tetap harus ganti, doman. Ya, ada wali minimal atas walinya. Nah, jadi itu dia dilihat dari situ. Kalau ada itlaf, mau keadaannya apapun harus diganti. Wa ma fihi wa ma laysa fihi itlaf dimaafkan. Ini qaul. Ya, ini qaul. Tapi as-sahih ini ra'yinya Syekh Fauzan, as-sahih an-nisyan yusqitul fidyah fin naw'ain. Semuanya dimaafkan ya kalau menurut Syekh Al-Fauzan. Nah. Karena hadisnya umumnya ufiya li ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Nah. Wa kullu hadiyun aw it'amin fala masakinil haram wa fityatun ada wal labisi wa nahwihima wadamul ihsar haitsu wajada sababuhu wa yujzi'u as-saumu bikulli makanin. Ini pembahasan yang selanjutnya adalah tempat membayar fidyah. Ya, tempat membayar fidyah dan kemana kita membayarnya. Kullu hadyin au it'am. Segala penyembelihan dan memberikan makanan bagi siapa? Miskin. Bagi kaum miskin di haram ya, dan termasuk juga ya orang-orang yang melakukan mahdzur ya fil haram. Wa fidyatul adha, adapun fidyatul adha wal lubs ya, menggunakan apa? Pakaian ya, dan melakukannya ini di luar haram ya. Wa nahwihima wa damul ihsar juga yang dia terkepung haitsu wujida sababuh. Ya, berarti di tempat terjadinya sebab. Ya, sebabnya di mana itu bisa dilakukan di sana kayak ihsar. Kan belum sampai Mekah tuh. Ya, enggak usah harus ke Mekah. Ya udah langsung nyembelih di tempatnya. Kemudian ya, untuk nyari misalkan di tempat itu tidak ada fakir atau miskin. Nah, kemudian ngasihnya ke siapa, Ustaz? Contoh lah misalkan ketika kita lagi setelah lagi dari Mina mau ke Jumroh, tidak ada tempat untuk mengasih ke fakir miskin. Padang pasir maksudnya tempatnya. pada wasir. Bukan, maksudnya dari ketika melakukan kesalahan. Alio antum nggak usah pusing sebenarnya. Kalau hari ini nggak kayak zaman dulu kita harus cari gitu ya. Nah, kita kasih kepada wakilan aja. Wakilkan saja.
bahkan setiap hamlah ya sehingga mereka menawarkan ini yang mau bayar dam, yang mau bayar fidyah, yang mau bayar apa, kasih tahu sebabnya apa, bayar segini selesai, mereka yang cari. Ya, bahkan katakanlah miskin haram ketika itu udah saking banyaknya nggak mau nerima itu kemana lagi disalurkan, ya Allah alam itu perwakilan mereka yang urus. Ya sesuai dengan tentu pengawasan syar'i. Ini seperti korban fidyah tadi, kambing, ada araji, ada apa? Iya ke sana. Akan diarahkan. Kalau zaman sekarang enggak sulit. Araji kan ada kota ini, tabarruk segala macam ada. Ya mereka melayani segalanya itu banyak. Bahkan travel Indonesia juga, ya kan? Apa pembimbing jemaahnya, ya, atau petugasnya itu biasanya menawarkan pelayanan Kalau tersebut. tidak amanah, Ya, itu Cari yang amanah. Antum bisa lihat-lihat yang amanah. afwan tidak ada anak yang pembimbingnya itu tidak amanah, dibawa pulang untuk apa? Untuk ya kekayaan sendiri. Dulu. Ya, untung Ya kalau antum sudah tahu ya jangan. untung ditiluk. Ya kalau sudah tahu jangan. Tapi Dulu kalau masa di sini ada hamlah, itu lokal begitu emang. Iya betul. Khalas. Ya, kalau kita sudah tahu ya jangan dilanjut. Iya. Tapi kalau belum tahu tidak ada masalah. Kita sudah gugur. Ada wakil. Nah, baik. Wa yujzi'u shaum bi kulli makan. Ya, tapi kalau puasa ya di mana saja kecuali puasa yang mutamati dan qiran tadi. 3 hari di haji, 7 hari di rumah. pulang. Nah, kemudian terakhir ini tafsir dam. Apa itu dam? Nah, Keluaran air. wadamu Wadamu syatun aw sub'u badanatin wa tujzi'u anha baqaratun. وتجزئ عنها بقرة والدم شاة ya ad-dam itu apa? Syat. Apa syat? Kambing. Apa patokannya kambing? Seperti dalam kurban ya. Ya, kalau dha'an 6 syuhur, kalau ma'iz 1 tahun. Tahu bedanya dha'an dengan ma'iz? Ya dari gigi Pak. Dha'an domba Oh, yang bulunya Kalau domba iya, setahun. ya. putih itu. Nah, itu kalau yang bulunya itu yang besar itu dha'an domba namanya 6 bulan. Tapi kalau ma'iz kambing 1 tahun. 1 tahun. Kambing itu yang Yang kecil. ulunya Ya yang nggak ada bulunya, yang bulunya kecil-kecil tipis. Apa namanya? Tes. tes setahun. Nah, jadi kalau Domba 6 bulan itu gede aku. ya, kalau dam bisa untuk syat, bisa juga badanah. Kalau badanah berarti berapa? Subuh. Apa subuh? Bak. Hah? Subuh. Rubuh itu. Seperti kan. 7. Kalau kurban, sepertujuh. Subuh. Subuh badanah, sepertujuh. Ya, kalau mau unta sepertujuh, tapi menyembelih ya patungan dengan orang lain 7 orang menyembelih unta. Bukan berarti sepertujuh apa? Beli ke pasar misalkan, cari daging unta sepertujuh enggak. Ya, menyembelih. Ya, kalau cuma beli dagingnya enggak layu jizi. Atau baqarah. Ya, atau baqarah. Ya, kalau baqarah sapi juga subuh. Kalau di baqarah minimal berapa tahun? Tua. 2 tahun. Kalau unta Entah. lebih lama unta. Unta 5. 5 tahun. Hasan. Unta 5 tahun, baqarah 2 tahun. Kalau syat tadi dibagi 2, ya dha'an 6 bulan, ma'iz 1 tahun. Hasan. Bab jazaa'us sayd. Nah, في النعامة بدنة حمار الوحش وبقرته Ibil. ayil والأيل والشيتل والوأل بقرة والضبع والضبع كبش والعزل ghaza والغزل عنز والوير wabar وضع wal wabari والدب جدي واليربوع جفرة والأرتب والأرنب عناق والحمامة شاة. Nah, ini nama-nama apa? Nama-nama hewan. Hewan buruan. Bukan hewan
gembala. Babu jaza'is shayd. Tadi kita bilang shayd ya di antara fidyahnya adalah menyembelih hewan yang semisal ya. Hewan yang semisalnya dari mana? Dari hewan gembala. Ya, hewan gembala ya tentu ya kalau ndak unta, kambing atau sapi. Jadi ya shayd ini, hewan buron ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ma qadha fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hewan-hewan yang ditentukan oleh Nabi ya, shaydnya dari badanah, baqarah atau syat. Kemudian ada qada'us sahabah, ada hewan-hewan yang memang dia diputuskan oleh sahabat ya, apa hewan yang semisal darinya. Kemudian ada lam tuqta, ada yang hewan yang belum diputuskan sama sekali oleh Nabi maupun sahabat, apa semisal apa hewan ini dari hewan gembala. Kalau begini gimana? Ini kembali kepada adli. Ya, jadi harus diukur ya, ditentukan oleh dua orang adil, hewan ini setara dengan hewan apa. Kemudian yang dijelaskan dalam kitab ini ya, bab jaza'us shayd fin na'amati badana. Apa na'amah? Ini belajar biologi sebentar. Na'amah IPA. Na'amah apa? Na'amah burung unta. Nama burung unta. Na'amah burung unta. Kalau burung unta dia apa? Ya kan na'amah itu hewan liar kan, hewan buruan. Iya. Ya, kalau burung unta ini jazanya semisal dengan apa? Badanah. Dengan unta. Dengan unta. Nah. Wa himaril wahshi wa baqaratihi. Apa himar wahshi? Himar wahshi. Kuda belakang. Keledai tapi wahshi. Keledai nggak boleh dimakan. Kalau yang ahli. Himar wahshi sering diartikan zebra. Ya kan? Bentuknya kan kayak keledai. Ya, tapi dia wahshi, dia nggak digembala. Tapi hati-hati, himar wahshi ini tidak zebra saja. Minha muqattat wa minha ma laysa muqattat. Ya. Jadi himar wahshi itu biasanya kita selalu membagi himar, ada himar wahshi, ada himar ahli. Himar ahli itu keledai yang kita tahu, yang mereka gembala, yang mereka gunakan untuk transportasi zaman dahulu. Himar wahshi sering diartikan sebagai zebra. Ya, tetapi himar wahshi secara syariat la yakhtassu bil mukhattat. Tidak. Bukan yang disebut bigol itu. Bigol campuran. Nah, bigol itu campuran antara yang wahshi dan kuda kalau misalnya. Antara keledai dan kuda. Tapi kalau himar wahshi ini enggak. Ini sering dimanakan zebra karena dia liar. Ya. Tapi sebenarnya tidak khusus zebra. Jadi ada memang himar-himar lain yang memang wahshi warna apapun, ada bunyi, ada warna yang berbeda-beda, tidak berpatok kepada yang berbelang saja. Bisa kalau mau diperluas ya tentang himar wahshi ada di kitab Hayatul Hayawan punya Ad-Damiri. Nah, wal ayyil was saytal wal wa'il. Al-ayyil apa al-ayyil? Al-ayyil huwa dzakar min al-aw'al. Ya, nanti kita berarti dia laki-lakinya dari wa'il tadi. Ya, wa'il itu apa? Wa'il itu ya taisul jabal. Oh, taisul jabal. Kambing Kambing gunung. Besar-besar itu bisa naik gunung. Bukan kambing yang kita tahu, beda lagi. Kambing yang ada tanduknya. gunung ayu, itu wa'il. Ya, laki-lakinya namanya Kambing kacang kita ya. Menjangan. Nah, di Indonesia ada. Saya tidak tahu. Bahasanya itu menjangan. Karena tidak tahu apakah bisa disamakan dengan yang di Yang makan Indonesia. rambatan. Tapi dia di gunung besar-besar Di gunung. gitu. Lihat, bukan Oh piara. iya. Wathaital ya. Thaital ya mirip-mirip antelop gitu ya, antelop Afrika dan lain sebagainya. Ini yang seperti ini ya, tadi apa? Himar wahshi, ayyil, thaital, wa'il. Ini jazanya baqarah, setara dengan sapi. Ya. Kemudian dhaba', apa dhaba'? domba. Bukan. Itu dha'n. Enggak. Ini dhaba', ini hewan liar, hewan buruan. Yang di kayak kadal itu. Itu dhab. Ini dhaba'. Domba. Nah, kalau dhaba' itu haina. Haina tahu? Apa ya? Haina yang kayak anjing tapi agak besar.
dia bisa berkelompok lawan singa. Serigala. Oh, iya semacam. Enggak, kayak serigala haram, tapi kalau doba dalam madhab ini halal. Halal. Ya, ini doba ini diantara apa namanya hewan yang dikecualikan, ya, dapat pengecualian untuk hewan yang bertaring. Doba ada taringnya, ya, tapi dia halal, ya, dalam madhab dan dalam beberapa pendapat. Kayak apa namanya kalau di Jawa itu luwak. Lah, ini kabir, Oh, kabir ya. ini besar, ini lawannya singa. Enggak sih. Iya, ini hyena bisa dicari ya, hyena. Nah, ini hewan doba. Ini memang kita agak mungkin nggak pernah dengar hyena itu halal, itu bertaring misalnya. Lawannya singa besar lagi. Ya, ini di antara pendapat mazhab dan pendapat yang lain. Karena hadis Nabi asaidunuhu, na'am. Ya, apakah dia termasuk hewan buruan? Ya, iya. Untuk doba, apa jazanya? Kapsum. Kabsh, ya. Kabsh, ya, Kambing. untuk kambing. Fahilud do'an, do'an yang laki-laki. Ya, do'an tapi domba tapi laki-laki, zakar. Ya. Ayo. Nah, Suaranya kurang. tukeran aja kalau nggak Dari tadi. Enggak bisa, Ustaz. Ini pendek. bisa. Dari tadi. Ini ditukar ke sana. Atau ini ditaruh di Ini ditaruh ke pintu sana. Ini. atau kurang dekat. Sekarang gimana, Mas? Afdal? Afdal, طيب kurang dekat. Kan dekat aja itu. طيب الضبع كبش, ya. Tadi untuk hyena jazanya adalah kabsh, domba jantan. Enggak jantan. Wal ghazalati anzun atau wal ghazali anzun, apa ghazal? Ghazal, ya. Anta. Hah? Mana? Gazil. Bahasa Inggris itu. Ghazal, gazil. Konjil. Seperti rusa, ya. Seperti rusa yang semacamnya lah. Anak dayakan apa? Dia rusa tapi semacam rusa. Bangsa. Wal ghazalati anzun. Anzun ini apa? Untha minal ma'iz, ya. Kambing betina. Kambing betina. Wal wabar, wadab jadyun. Wabar. Ini wabar. Tahu wabar? Oh, pernah Filipina. Hah? Wabar ini hewan kecil. Hewan kecil lebih besar, lebih kecil dari kucing, lebih besar dari tikus. Erna apa, Pak? Enggak. Erna. Kelinci. Karena berarti ada lagi, beda lagi. Ini wabar ini kita nggak pernah lihat, memang jarang. Ya, jarang ada. Dia kayak tikus tapi nggak kayak tikus sebenarnya. Dia lebih besar, ekornya nggak ada, ya. Kalau di kita namanya rase. Ekornya kecil. Bangsa Tikus kelinci. gede, tikus gede itu rase. Tapi itu tikus. Ini bukan tikus. Bukan tikus. Wabar bukan tikus. Tikus jangan. Ini bukan tikus. Kelinci. Ya, beda, bukan kelinci, beda lagi. Kalau alam ini bisa dicari nanti di Google, mungkin dicari al-wabar. Itu hewan yang anda tidak pernah lihat selain di Google. Wadab, kalau dab masyhur ya. Kadal gurun ya. Ya. Ya, kadrun itu dab. Ini hewan buruan, jadyun apa? Jadyun apa? Jazanya adalah jadyun, artinya jadyun itu auladul ma'iz, ya, anak-anak kambing. Ya, sekitar 6 bulan ya. Anak kambing sekitar 6 bulan. Wal yarbu'. Yarbu' Tikus. ini kayak tikus tapi lebih kecil, namanya jerboa. Jarbu itu tikus. Enggak. Oh ya, sama. Beda sih kalau Anda lihat. Beda. Dia enggak kayak tikus, dia bersih, terus kupingnya lebar, badannya lebih kecil, ekornya lebih panjang. Jerboa. Itu jenis jarbu. Udah tahu, baru tahu. Jerboa. Anda tahu ya? Ya. Ya, itu jafrah ya. Dijual kan tempat hewan. Ya, coba. Bisa jadi Lucu dijual. memang. Lucu. Lucu, Ya, lucu. lucu. Nah, ini yarbu' ya, kalau dia diburu, nah ini kena jafrah. Apa jafrah? Lebih kecil dari jadian pasti ya, dia ya kambing seumur 4 bulan gitu ya, lebih muda lagi dari yang 6 bulan tadi. Wa fil arnabi anaq. Arnab apa arnab? Ma'ruf ya. Kelinci, anak. Ya, kalau kita memburu kelinci bayarnya dengan anak. Ya, kambing yang lebih kecil lagi dari jafrah. Ya, 2 bulan gitu ya, lebih kecil lagi pokoknya. Wa fil hamamati syat. Ya, tapi kalau hamama hadiahnya adalah syat. Lebih besar. Ya. Nah. Baik, kemudian bab saydil haram. Nah, tafadhal. Babu saydil haram. Yahrumu sayduhu ala al-mahrami. Ada muhrim. Ala al-muhrimi wal halali. Nah, ini muhrim ya, mahram beda lagi. Oh iya. Ya, mahram ya. Ada Mahram. alifnya ya? Makanya kita jangan salah ya. Saya bukan muhrim. Siapa yang bilang itu muhrim? Muhrim itu apa?
Haram. Ya kalau keluarga, ya safar itu namanya mahram. Nah, yahrumu sayduhu 'alal muhrimi wal halal. Bab saydul haram di sini maksudnya adalah hewan-hewan sayd tapi ada di tanah haram. Kalau yang tadi yang kita sebutkan, ya orang yang muhrim itu nggak boleh memburu di haram maupun di luar haram, nggak boleh karena dia muhrim. Tapi kalau saydul haram yang dia ada di haram, hewan buruan yang ada di haram, muhrim maupun tidak muhrim tidak boleh. Ya, ini maksudnya sayduhu di Makkah ya. Sayduhu yahrumu sayduhu. Ya, saydul haram al-makki tidak boleh untuk muhrim dan halal. Nah, wa hukmu وحكمه صيده كالصيد المحرم. wa hukmu saydihi ka saydil muhrim. Ya, dan hukum saydnya sama kayak sayd muhrim yang kita bahas tadi. Ya, entah jaza atau dia memberi makan atau dia puasa. Nah, wa yahrumu qat'u sajaratin. syajarihi. Ya, wa yahrumu Wa yahrumu qat'u sajarihi. syajarihi. Ya. Wa khasi Hashi shasi hashishihi wa hasi syaihi hashishihi akhdarin al-akhdaraini. Nah, illa idkhira. illa al-idkhir. Wa yahrumu qat'u syajarihi, dan pohon-pohon haram tidak boleh dipotong. Pohon yang akhdar, yang hijau. Di jalan-jalan itu. Ya, entah di jalan maupun tidak di jalan. Ya, yang hijau tidak boleh dipotong. Kalau yang kering tidak masalah. Karena kalau keringnya sudah rusak berarti. Wa hashishihil akhdar, ya. Hashish itu ma yang butuh kayak rumput, semak-semak gitu ya. Yang warna hijau juga tidak boleh. Ya. Illal idkhir, kecuali idkhir. Ada yang tahu idkhir? Ini sering lihat kayaknya. Serai bukan? Semacam itu ya. Walau alam, mana idkhir sepertinya. Emang serai bahasa Arab ya? Kalau di pasar. Tahu apa itu? Kalau pernah beli di pasar. Ada anak punya, cuman nggak tahu bahasa Arabnya apa. Walau alam, mana semacam serai, ya serai. Bahkan serai lemongrass ya. Tapi walau alam nanti bisa dipastikan lagi. Ini seperti serai, Iya, wangi serai, ya. buat minuman. Wangi nah, sahih wangi. Apa ya, jer-jer gitu. Memang Kerat tuh. itu mah ada. Ada idkhir, jer-jer yang dilalap itu beda. Iya. Ini idkhir. Ini akhir buat minuman, kayak enak gitu. Ya, Cuma kayak panjang serai. Mas. Ya semacam kayak serai gitu, Panjang, iya, panjang gitu. panjang. Enggak berdaun. Dia berdaunnya panjang. Nah, betul. Mungkin. Ya, Jadi jadi di tempat-tempat. ya tanaman-tanaman itu diharam, intinya tanaman tidak boleh dipotong kecuali 4. Al-yabis yang kering, ya, atau thamarah buah, atau ma zara'ahu adami yang ditanam oleh orang. Ya, itu boleh, yang ditanam oleh manusia, ya perkebunan boleh, tidak masalah. Yang liar ya, Om. Kayak yang liar, yang tadi yang liar yang bukan ditanam oleh kita yang tidak boleh. Ya. Dan idkhir, kecuali idkhir. Ya, ini kalau idkhir ada nasnya khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum haram Makki. Kemudian ada hukum haram Madani. Ya. Selanjutnya itu haram Madani. Wa yahrumu saydul matinati wala jazaa. wala jazaa fihi. Oh iya, Lanjutan ada enggak? ada. Wa yubahul hashish Wa yabahul khasisul lil alafi wal alatu harasi wa nahwihi wa harramuha ma baina ghairin illa thurin. ila thawrin. Wa yahrumu saydul madinah. Saydul madinah juga tidak boleh diburu. Tapi la jazaa fi, tidak ada jazanya. Tidak ada menyembelih yang semisal dari hewan pemburuan ya. Wa yubahul hashish lil alaf. Terus rumput-rumputnya semak-semaknya boleh digunakan untuk alaf, yang memberikan makanan hewan kita misalkan. Wa alatil harth wa nahwihi, boleh juga digunakan tanaman-tanamannya untuk membuat alat-alat ya, alat-alat harth ya, berkebun, berkebun apa istilahnya kalau sawah itu, bertani ya, bertani dan semacamnya. Jadi hukum-hukum Madinah ini lebih apa,
ringan. lebih ringan ya dibanding Makkah. Kemudian wa haramuha, ini patokannya dari mana sampai mana haram Madinah itu? Ma baina airin ila Thawr. Air apa air? Itu Jabal Air. Ain, oh jangan. Jabal Air. Ya dari Jabal Air, yaitu Jabal Air itu gunung besar di Jihatul Janub. Ya, dari Janub. Itu kelihatan orang Madinah tahu Jabal Air, ya, besar. Kemudian Jabal Thawr. Nah, ila Thawrin, ya. Thawrin ini Jabal Saghir di belakang Jabal Uhud. Ya, Jabal Saghir di belakang Jabal Uhud, beda lagi. Ya, Jabal Thawr sendiri sebenarnya orang-orang itu khilaf antara 3 gunung. Ya, ada yang di arah bandara itu ada, tapi ada yang zahir, yang wadih dan ditarjih oleh Syekh itu yang di belakang Jabal Uhud. Nah, jadi untuk Madinah ya itu nggak boleh qatlu soidihi, tetapi tidak ada jaza, tapi dapat dosa, tetap dapat dosa. Cuma ya juzu qat'u hashishihi ya wa qat'u syajarihi lil hajah ya. Tanaman-tanamannya bisa digunakan untuk hajah. Ini yang Walaupun berkaitan tanaman liar jual. walaupun tanaman liar. Untuk hajah ya. Untuk hajah tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bab dukhuli Makkah. Nah, ini udah selesai masalah ihram, mahdhuratul ihram, larangan shayd. Ini mulai masuk ke ibadah nanti, dukhul Makkah dan sifatul haji wal umrah. Nah, jadi mau dilanjut dukhul Makkah dulu. Sifatul haji nanti diakhirkan. Masih ada Ustaz. Baik. Nah, dukhul Makkah. Nah, ini kita sudah mulai beribadah. Nah, bab dukhuli Makkah. باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب Wal masjidu min bab مسجد من باب Bani بني شيبة Syaibah. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. Nah, bab dukhuli Makkah. Ini bab untuk masuk Makkah. Yusannu min a'laha ya. Yusannu min a'laha min jihatil aqtah. Karena Nabi masuk Makkah dari jihah itu, dari atas. Ya. Atau thaniyat kada kata orang-orang. Wal masjidu min bab Bani Syaibah. Adapun masuk ke masjid disunnahkan dari bab Bani Syaibah. Dan itu Di mana bab Bani Syaibah? Kita taunya bab Malik Abdul Aziz ya. Bagus salam. salam. Bani Syaibah itu Babu Salam. Tapi sebenarnya bab Bani Syaibah bukan Babu Salam ya. Bab Bani Syaibah zaman dahulu itu nempel dengan sahan. Dengan sahan tawaf. Ya, jadi kalau antum lihat di foto-foto zaman dahulu ada pintu nempel di sahan. Nah, itu bab Bani Syaibah. Tapi sekarang udah enggak ada. La wujudalah. Tapi setaranya dengan pintu kita yang dari luar itu bab salam. Ya, kudu bab salam. Bab Itu hukumnya bagaimana? Sunnah. sunnah saja. Ya kalau ditutup ya udah nggak usah dipaksa. Apalagi sekarang. Ya, harus ihram ada pintu-pintu khusus yang pintu-pintu besar gitu. Ini cuma afdaliyah saja. Fa idza ra'a al-bait rafa'a yadayhi wa qala ma warad. Ya, kalau melihat Ka'bah mengangkat tangannya dan berdoa ya. Doa-doa yang warid. Wallahu a'lam. Syekh Fauzan mentarjihkan bahwa tidak ada doa khusus ya, tidak ada doa khusus. Ya, doa umum saja, doa masuk masjid yang warid ya, yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya wa yatufu. Nah, ثم يطوف متبعا. muttabi'an ya. Jadi dia mulai ketemu Ka'bah, mulai tawaf. Ya, udah sampai di mataf. Mulai dari mana tawafnya? Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad. Muttabi'an. Ittiba', apa ittiba'? Mengikuti Itu ittiba', ini ittiba'. Ini ittiba'. Kalau mau ikut Rasul ittiba'. Nah, apa bedanya? Pakai tok. Ittiba' itu atas. tahu pakai kain ihram kalau mau tawaf diginiin dulu. Oh, Nah, ini namanya ittiba'. Diselipkan di sini, kemudian dibuka satu, ditutup satu. Pindah ya. Ini muttabi' namanya ittiba'. Jadi ketika mau tawaf jangan lupa ini ittiba' dulu ya. Kalau sudah 3 putaran kita kembalikan lagi. Semua tawaf. Oh, semua. 3 putaran itu larinya untuk tawaf qudum.
Tawaf semua. Bukan Nanti setelah tawaf mau sholat baru ditutup. tutup. Nah, wallahu a'lam, ini yang saya tahu. Kemudian ya berarti ya tufu baru masuk Makkah dia tawaf. Tawaf apa ini? Takut tuh. Kudum. Tawaf qudum bagi yang qarin dan mufrid. Bagi mutamatti' tawaf umrah. Tawaf umroh. Ya. Jadi bagi mutamatti ini tawafnya wajib bagi dia, ini tawaf umrah. Kalau nggak tawaf dia nggak umrah. Iya. Tapi kalau bagi qarin dan mufrid ini tawaf qudum hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya, jadi boleh tidak. Yabtadi'ul mu'tamir, na'am. Nah, ini yang kita bahas tadi. Yabtadi'ul mu'tamir Yabtadi'ul mu'tamir bitawafil umrah. Nah. Wal qarinu wal mufridun Mufridu lil qudumi lil qudum. Terus wa yuhadhil hajar al aswada bikulli bikullihi wa bikullihi wastaslimuhu yuqabbiluhu fa in shaqqa qabbala yadahu fa in shaqqa lamsu ashara ilayhi wa yaqulu ma warada wa yaj'alul baita an yasarihi wa yatufu ويجعل البيت يساره atau عن يساره. Nah, yabtadi'ul mu'tamir. Yang untuk mu'tamir tadi mutamatti' berarti mulai dengan tawaf umrah. Ya, wal qarin wal mufrid lil qudum. Untuk qarin dan mufrid berarti dia tawaf qudum. Ya, tawaf qudum. Fayuhadhi al-hajar al-aswad bikullihi wa yastalimuhu. Ya, maka cari hajar aswad sejajar dengan hajar aswad. Kemudian ada 4 keadaan bagaimana kita ketika sejajar dengan hajar aswad. Yang pertama yuqabbiluhu. Yang pertama kalau bisa ya, yang paling pertamanya itu kalau ketemu hajar aswad kita yuqabbil, mencium hajar aswad. Kalau tidak bisa mengusap yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Ya, kalau tidak bisa diusap kemudian yuqabbil. Kalau tidak bisa Sarah. sebelum isyarat istalama bi syai' wa yuqabbiluhu. Jadi nggak bisa pakai tangan, pakai benda. Tongkat misalkan hajar aswad kemudian dicium tadi yang isyaratnya ya, apa namanya, istalamnya, benda apa yang dia pakai. Kemudian kalau tidak bisa baru isyarah, dicium enggak? Ya. Kalau isyarat tidak dicium. Ya, kalau isyarat tidak perlu dicium. Nah, wa yatufu tadi apa? Wa yaj'alul baita yasarahu atau an yasarihi. Ka'bahnya berada di mana? Sebelah kiri. Ya, bukan di sebelah kanan. Bukan di belakang. Ya, tapi di sebelah kiri. Nah, wa yatufu sab'an terus. wa yatufu sab'an yarmulu al-ufuqiyyu في هذا الطواف 3 ثم يمشي 4 ثم يمشي 4 ويطوف 7. Ya, kemudian dia tawaf 7 kali. Yarmulul ufuqi, ramal tadi lari-lari kecil ya. Yarmulul ufuqi itu bukan ahli haram, bukan orang Makkah ya, orang jauh, orang dari luar ya. Ini ketika tawaf dia ramal dalam 3 putaran yang pertama. Ini kalau bisa disunnahkan. Kalau tidak ya jangan. Udah tahu ramai masih romal, kasihan. laki-laki maksudnya. Hatta laki-laki. Ya, oh ya, khusus laki-laki. Tapi lihat keadaan sekarang ya, hatta laki-laki ya jangan romal. Kalau dia berdesak-desakan, kalau dia ramai. Yang kasihan itu ummahat yang terdesak-desak itu ya. Nah, thumma yamshi 4, kemudian jalan di 4 putaran sisanya. Yastalimul hajar, na'am. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. Setiap putaran yastalimul hajar lagi ya, bertemu dengan hajar aswad, kemudian memberikan
Tergantung 4 keadaan tadi ya. Kalau bisa dicium, kalau tidak bisa dipegang kemudian dicium, kalau tidak bisa dengan benda kemudian dicium, kalau tidak bisa isyarah tanpa mencium. Al-hajar wa rukn al-yamani. Rukn al-yamani tahu ya, rukun yamani. Rukun yamani tahu. Ini juga ada istilahnya. Keluar. Hah? Ada istilahnya nggak rukun yamani? Hanya diusap, hanya diusap. Ya, rukun yamani hanya diusap saja. Kalau tidak bisa, Bisa. tidak perlu dikasih Enggak isyarat, pernah langsung jalan. jalan. Ya, jadi jangan dipaksa. Ada bacaan khusus. Gimana? Ada bacaan khusus Rabbana Atina itu. Ah ya, bacaan khusus Rabbana Atina fid dunya hasanah. Yang lain kan nggak khusus. Ya, itu ma'ruf itu ya. Itu khusus. Kemudian wa man taraka ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي aw lam yanwihi أو لم ينويه أو Kasar. نكسه أو طاف على Asyhadu an la apa nih? على Syadharwan. الشادروان Darwan. أو جدار الحجر أو عريان أو عريان أو نجسا لم يصح. lam yasih. Wa man taraka syai'an min at-tawaf. Ini hal-hal yang merusak tawaf atau tidak sempurna tawafnya ya. Ini enggak lengkap. Tidak sempurna, tidak sah. Aw lam yanwihi ya. Kemudian ini artinya dia kurang putaran. Ya, yang pertama barang siapa yang kurang putaran. Aw lam yanwihi ya. Maksudnya kurang putaran apa misalkan baru 6,5 kemudian pergi. Selesai enggak tawafnya? Belum selesai. Jadi harus 7. Ya, jangan taraka syai'an tadi. Aw lam yanwihi atau dia belum berniat tawaf. Masuk keliling, oh udah 7 kali ternyata. Ya udah sekalian aja tawaf qudum dah. Enggak bisa, harus niat dari awal. Aw nakasahu. Dalam nuskhah ada yang nakasahu, ada yang nusukahu. Tapi yang akrab wallahu alam nakasahu benar. Nakasahu maksudnya apa? Kebalikannya. Harusnya ke sini, dia malah sini. Terbalik, tidak boleh. Ini aks. Ya, ini tidak sah. Kemudian au tafa 'ala syadharwan. Hati-hati syadharwan. Ada yang tahu syadharwan? Oh, Apa syadharwan? sadar. Qawaidul bait. Pondasi Ka'bah yang agak muncul keluar. Ka'bah itu kan selalu ada lebihnya sedikit. Ya. Yang sedikit itu termasuk Ka'bah. Antum berdiri di situ berarti antum di Ka'bah. Cuma jadi nggak boleh tawaf itu kan harus mengelilingi Ka'bah dari luar, nggak boleh di dalam. Ya maka yang tawaf di syadharwannya ini tidak dihitung. Hajar Ismail itu. Oh, Bukan Hijr Ismail ada lagi. Ini yang kecil sekali, masih gini kayaknya. Yang polisi berdiri biasanya itu di atas syadharwan. Yang pondasi keluar miring begini, miring kecil. Iya. Nah itu syadharwan. Nah itu tidak boleh ya, jangan tawaf di atas itu. Kemudian au jidaril hijr, ini Hijr Ismail. Ya atau di Hijr Ismail, karena Hijr Ismail juga termasuk apa? Termasuk Ka'bah. Ya, jangan masuk Hijr Ismail ketika tawaf. Tidak dihitung, harus keluar dari Hijr Ismail. Hati-hati. Au uryanan atau Telanjang. ya ini tidak boleh ya, harus satrul aurah, harus menutup aurat. Au najisan atau dia najis juga lam yasihat tawaf. Kenapa belum sahih tawafnya? Karena dalam tawaf disyaratkan toharah. Tawaf kayak sholat lah kira-kira ya, menutup aurat, kemudian toharah dan lain sebagainya. Maka ya untuk kebaikan atau sahnya tawaf itu ada 7 syarat. Ya sebenarnya tadi kita baca, cuman kalau mau kita hitung, yang pertama syaratnya adalah tawaf selama 7 putaran. Kemudian yakun ala toharah, harus dalam keadaan suci. Kemudian harus dengan niat. Kemudian tawafnya harus Muter apa? nah, di dalam masjid. Tawaf pakai mobil keliling misalkan apa di ring road yang tadi itu harus di dalam masjid. Kemudian tawaf ya harus lengkap Ka'bahnya, artinya nggak boleh syadharwan tadi. Kemudian nggak boleh lewat Hijr Ismail, ini nggak sempurna Ka'bah. Kemudian syarat sahnya tawaf juga adalah menutup aurat ya, dan yang ketujuh ya, yang ketujuh tadi 7 putaran itu dihitung dari Hajar Aswad. Terakhirnya juga harus Hajar Aswad. Nah, Summa yusalli raqataini khalfa maqam
Tsumma yusalli raka'ataini di belakang maqam Ibrahim. Nah, ini mustahab ya. Sedikit lagi kita habiskan ini sepertinya. Tanggung ya. Tsumma yastalimul hajar. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا Syai'an. إلى العالم الأول. Nah, ini ngapain berarti? Setelah tawaf menuju ke sa'i ya. Ini adalah sa'i ya. Kemudian tadi setelah sholat rakaatain yastalimul hajar kalau bisa, kemudian keluar ke sofa ya, kemudian naik bukit sofa sampai melihat Ka'bah, kemudian takbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. sholatnya di mana aja, nggak harus di belakang makam Ibrahim. Sunnahnya belakang makam Ibrahim, tapi kalau dilarang di mana saja ya. Kalau nggak sholat Ustaz. Mustahab saja. Nah, Itu cuma sunnah. soalnya pernah nggak ada tempat saya nggak sholat itu. Habis Mustahab, tapi kalau bisa salat lah ya. Bisa. Tapi kalau terpaksa ya Nggak sudah. mungkin lupa. iya nggak bisa kalau nggak ada tempat nggak boleh. Oh ada tapi. Sama. Harus diperbaiki. Salah sesuai yukabbiru thalathan ya, ketika sudah di bukit Safa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa yang masyhur ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya ila akhirih, kemudian berdoa. Nah, tsumma yanzilu masyian ila al-alamil awwal, kemudian turun jalan kepada al-alamil awwal. Apa al-alamil awwal? Tanda hijau itu. Tanda hijau. Nah, itu yang pertama namanya al-alam al-awwal, hijau yang pertama. Tsumma yas'a syadidan. Ini Anda baca ya sampai terakhir. Tsumma yas'a syadidan, kemudian ia berlari ilal akhir kepada al-alam ats-tsani, kepada tanda hijau yang kedua. Yang kedua. Ya. Tsumma yamshi, kalau udah yang kedua dia jalan biasa. Nah, jalan biasa, wa yarqal marwah, kemudian naik ke marwah. Wa yaqul maqala 'ala as-safa, dan di atas marwah dia berdoa, berzikir apa yang dibaca di sofa, dari zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah ila akhirih. Nah, thumma yanzilu fayamshi fi mawdi'i mashyihi, kemudian turun lagi, jalan lagi, wa yas'a fi mawdi'i sa'yihi ila safa ya, kemudian sampai ke sofa lagi ya, dan yaf'alu dzalika sab'an ya, dia 7 kali ya, dhahabu sa'yah wa ruju'uhu sa'yah. Ketika dia pergi dari Safa ke Marwah dihitung satu. Tapi kalau dari Marwah ke Safa juga dihitung satu. Ahad masyayikhina pernah ditanya, Syekh Jibrin kalau tidak salah, beliau pernah ditanya apa hukumnya orang yang sa'i 14 kali. Ya dia kira satu gini satu. Jadi dia 7, berarti kan kali 2 berapa? 14. Tambah halal. Sabahnya sa'i, sabah yang sisanya adalah olahraga riyadhah. Oleh katok tok. Nah, tapi dia cukup 1, 2, 3, 4, Tapi tidak 5, rusak 6, kan? 7. Tidak merusak untuk Tidak merusak. Kalau itu kan Yang rusak mengurang. Yang kalau ngurang rusak. Lebih enak sehat. walau karena dia tahu, misalkan Nah, kalau dia tahu ya jangan. maksudnya gini, Itu nggak sengaja. itu bagian Pasti nggak, dia nggak Saya tahu. pernah. Dia kira satu gini satu. Saya pernah. Pernah gitu. Kalau nggak salah pertama haji. Masya Allah. Tapi bukan kita aja, orang Arab juga begitu. Iya itu orang Arab yang nanya justru. Itu orang Saudi. Bisa jadi orang sini umurnya masih lebih tinggi kita sepertinya. Orang Kuwait, orang Bahrain. Nah. Tapi ini ada ini ya, fa in bada'a bil marwah saqata syautul awwal. Kalau mulainya dari marwah gimana? Ya maghlub itu. Ya saqat, enggak dihitung. Jadi Sampai sofa dulu, baru dia jalan ke marwah, baru dihitung satu. Harus sofa dulu. Ya, karena ya di ayat juga kan gitu. Inna sofa wal marwah. Sofa dulu baru marwah. Itu bacaan harus dibaca apa enggak sih? Inna Sunnah. safa. Oh, yang inna sofa. Perwatan min syair. Ini ya dibaca. Ya ini kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul ayah inna as-safa wal marwata min sya'irillah faman hajja al-baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Nah. Kayak diingatkan di atas kan ada ya. Iya. Nah. Wa tusannu fihi, disunahkan di dalamnya. Nah, ini sunnah apa berarti? Sunnah sa'i. Ya, sunnah tohara. Jadi tohara di sini sunnah. Kalau batal tidak ada masalah, lanjut saja. Wasitarah, ya sitarah tadi menutup
Menutup aurat. Masa menutup aurat sunnah? Gimana? Wajib. Untuk perempuan gimana? Hah? Wajahnya. Untuk aurat. Sebagai syarat sahnya sa'i dia sunnah. Dalam sa'i dia sunnah. Tetapi kalau dia buka aurat, ya dia berdosa karena buka auratnya, tapi sa'inya tetap sah. Beda dengan tawaf. Apa keuntungannya? Maksudnya ketika orang nggak sengaja terbuka gitu auratnya, kan kita kadang-kadang kain doang laki-laki ya. Artinya tidak masalah, dia tidak merusak apa? Tidak merusak sa'inya. Wal muwalah, ya saling apa? Ya, dilanjutkan berlanjut gitu ya. Tidak yang kalau sebentar saja sholat istirahat sebentar tidak masalah. Ya, tapi kalau dia panjang gitu ya, itu yang baru bermasalah. Dia pengen apa, makan dulu, ketemu orang dulu, rapat dulu dan lain sebagainya. Kemudian ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتهلل. Selesai sa'i. Ya, kalau dia mutamatti' selesai sa'i, qassara min sya'rihi, dia memendekkan rambutnya. Kenapa dipendekkan, bukan dicukur aja? Nah, karena nanti ketika haji dia mau tahallul lagi, ya. Wa tahallal, kemudian dia tahallal dari umrahnya. Wa illa halla idza hajja. Ya, kalau dia bukan mutamatti' berarti nanti tahallulnya ketika haji. Tapi ini detail ya. Inilah hadiah ma'hu, ketika dia tidak ada kurban, tidak ada sembelihan. Jadi kalau dia tidak ada sembelihan, dia tahallul. Tapi kalau dia punya sembelihan, dia bawa kambing gitu, ini tahallulnya nanti ketika haji. Ketika haji, kayak Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya ini ada pertanyaan juga, apakah dia jadi qarin atau dia tetap mutamatti'? Ya, Allah alam, yang disyarah oleh Syekh Amir, dia tetap mutamatti'. Artinya harus sa'i lagi nanti ketika haji. Nah. Kemudian wal mutamatti' idza syara'a fi at-tawaf qata'a at-talbiyah. Ya, dan mutamatti', untuk yang mutamatti' ketika dia mulai tawaf putus talbiyahnya, selesai. Ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu mulainya ketika kapan? Ketika tawaf umrah. Tapi kalau selain mutamatti', yang qarin dan mufrid Berlanjut. lanjut tapi tidak dijaharkan. Jadi ketika tawaf sa'i boleh aja dia talbiyah tapi tidak keras. Nanti setelah tawaf dan sa'i baru dia talbiyah lagi sampai kapan? Sampai jumrah Aqabah. Mutamatti' juga gitu. Dia kan selesai talbiyah, kemudian dia tahallul, dia haji, talbiyah lagi sampai jumrah Aqabah. Ya, dia ihram haji maksudnya. Tanggal 8 itu dia talbiyah lagi sampai ke jumrah Aqabah. Hadza yang bisa dibahas dari bab dukhul Makkah. Insyaallah pekan depan kita mulai dari sifatul haji wal umrah, satu majelis insyaallah selesai. Nanti sisanya pelengkap ya, al-hadi, udhiyah dan lain sebagainya. Insyaallah selesai sebelum haji. Insyaallah. Wadah ya? Insyaallah. Ya, mungkin ini yang bisa dibahas untuk kajian hari ini. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.